Asri bilang kalau dia ingin buang air kecil. Kartono suaminya ikut bangun untuk menemaninya ke kamar mandi. Air tidak keluar. Air di desa itu kadang memang kering menjelang malam. Kartono bilang akan mengambil air di sumur itu. Istrinya melarang karena itu sumur angker. Tapi suaminya bilang tak apa. Ini keadaan darurat. Dulunya sumur itu memang sering digunakan sebagai sumber air darurat warga. Tapi sejak Kartono mulai menimba air, istrinya ketakutan. Tapi dia kebelet juga. Kartono menarik ember yang sudah terisi air dengan ketakutan. Tapi air normal saja. Tidak ada yang aneh seperti warga bilang. Dia menimba sekali lagi agar ember penuh. Saat menarik timbanya, Kartono melihat ada sosok perempuan yang mengambang dan air berubah menjadi darah. Keesokan harinya, Kartono menjadi linglung dan terus datang ke sumur untuk minum airnya yang berwarna kemerahan seperti darah. Kartono terkena jandiksa, yaitu orang yang kena sawan dan selalu datang ke tempat di mana dia kena sawan itu. Sebelumnya sudah ada 2 orang lelaki yang kena jandiksa dan terpaksa dipasung karena takut selalu kembali ke sumur yang sudah ditutup karena airnya merah dan berbau amis. Asri sedih karena setelah setahun pernikahan, dia akhirnya hamil. Tapi suaminya malah dipasung karena sumur itu. Asri ingat, malam itu setan wanita yang mengambang di sumur berkata kalau dia kesakitan. Paginya Kartono berteriak haus dan tiba-tiba berlari keluar rumah. Dia ternyata ke sumur untuk meminum air sumur itu. Katanya dahulu ada seorang gadis yang dilecehkan lalu dilempar ke sumur itu. Tapi tubuhnya tidak pernah diketemukan. Yang diketemukan hanya sepatunya saja. Tak sengaja terbawa saat ada warga yang menimba air. Makanya sumur itu sudah lama sekali tidak digunakan. Sudah ditutup agar tidak ada lagi warga yang mengambil air dari sana. Sudah didatangkan banyak orang pintar tapi tidak mampu menyembuhkan. Lalu apakah yang sebenarnya terjadi di sumur itu hingga menjadi angker? Begini ceritanya. Pada tahun 90-an, ada seorang gadis cantik bernama Suminah yang disukai oleh Deden pemuda desa. Tapi kedua orang tua Suminah inginnya menantu kaya raya. Deden melihat Suminah dijemput supir. Dia hanya bisa melihatnya dari jauh. Dia juga hanya punya motor, tidak seperti pria kaya itu. Lelaki itu bertanya, apakah Suminah sudah siap? Mereka akan pergi ke lokasi rapat untuk tender lapangan golf. Lelaki itu adalah kekasihnya, seorang yang kaya raya, pemilik perusahaan kontraktor. Suminah membantu pacarnya untuk membujuk bos gendut itu supaya bisa lolos tender dengan tubuhnya atas suruhan pacarnya. Pacarnya bilang, Suminah harus membantu jika ia ingin mereka segera menikah. Suminah juga bekerja di kantor pacarnya sebagai sekretari dan tak ada yang tahu kalau Suminah juga pacar bosnya yang bernama Niko. Itu Suminah percaya kalau bosnya itu akan menikahinya setelah bisnisnya semakin besar. Padahal Suminah sudah dijual ke klien-klien besar untuk memuluskan bisnisnya. Pada suatu malam, Deden menawarkan untuk mengantar pulang karena Suminah hanya selalu diantar sampai depan gang saja. Tapi Suminah menolak. Deden malah mengejek karena Suminah hanya diantar sampai depan gang. Suminah marah dan bilang kalau pacarnya itu bos besar, tak punya waktu untuk mengantarnya sampai rumah. Tidak seperti Deden, hanya tukang ojek. Deden terdiam, terkejut dengan hinaan Suminah. Sementara Suminah pergi meninggalkan Deden. Keesokan harinya kampung gempar, orang tua Suminah berteriak-teriak, bilang kalau Suminah hilang. Orang tuanya bilang, hanya sepatu Suminah yang pulang, dan berlumuran darah di depan rumah. Hilangnya Suminah membuat semua orang di desa itu ditanyai oleh utusan kepala desa, termasuk Deden. Deden bilang semalam dia tak melihat Suminah, tapi ada mobil aneh di ujung gang seperti mengintai desa. Deden memberikan plat nomornya. Petugas kepala desa itu akhirnya mendatangi orang tua Suminah dan meminta mereka melaporkan kejadian ini pada polisi. Membawa plat nomor mobil yang Deden informasikan. Mereka melapor ke polisi dan ternyata itu adalah plat nomor Niko, bosnya Suminah. Orang tuanya Suminah lalu marah pada Niko. Mereka curiga padanya, tapi Niko membantah. Katanya, dia tidak tahu Suminah kemana dan dia bukan kekasihnya, dia sudah punya anak dan istri. Niko sangat kesal karena dia diinterogasi selama 4 jam. Dia juga dituduh menculik Suminah. Padahal dia juga rugi kalau Suminah hilang. Sumohadi datang. Dia bilang kemarin saat sedang dilayani Suminah di ruang meeting, istrinya tiba-tiba datang. Niko harus menyembunyikan Suminah agar tidak dicelakai oleh istrinya. Sumohadi ingin bermain lagi dengan Suminah nanti jika istrinya tak marah lagi. Untuk menenangkan Sumohadi, Niko bilang kalau Suminah akan aman. Niko bertekad mendapatkan tender itu dari Sumohadi, mafia tender terkenal di kalangan pengusaha di negeri ini. Niko bertemu dengan anak buahnya yang mantan napi bernama Ansyar. Dia adalah kaki tangan Niko untuk melakukan hal-hal ilegal untuk perusahaannya. Niko bertanya pada Ansyar, apakah wanita itu baik-baik saja? Ansyar bilang wanita itu baik-baik saja. Ternyata Niko yang menyuruh Ansyar menculik Suminah dan membawanya ke tempat yang aman. Sementara di desa, para pemuda berlarian karena melihat sosok perempuan yang mengerikan. Mereka yakin itu setan Suminah yang tubuhnya jatuh ke sumur, lalu mayatnya hilang. Deden juga ikut lari, lalu terjatuh. Setan Suminah mendekatinya. Deden pingsan karena ketakutan. Apakah Suminah benar sudah mati? Bukankah dia disekap oleh orang suruhan Niko? Istrinya Sumohadi bertemu dengan istri Niko di pesta para pejabat. Istri Sumohadi bertanya,
Apakah dia tahu kalau suaminya Niko menyodorkan wanita pada suaminya? Istri Niko terkejut karena dia tak tahu soal itu. Dia sungguh malu, tapi dia harus tetap di pesta itu untuk menjaga relasi. Istri Niko sepulang dari pesta langsung mendatangi kantor Niko dan hendak bertanya. Tapi tidak jadi. Dia mendengar supir Niko berkata soal seorang wanita. Istrinya lalu masuk ruangan dan berkata ingin diantar Darmin. Supir suaminya untuk pulang. Dia hanya mencari alasan agar bisa bicara dengan Darmin. Supir itu, istrinya Niko bertanya, siapa wanita itu pada Darmin? Darmin bilang dia tak tahu. Istri Niko lalu membujuk Darmin. Katanya dia akan membantu anak Darmin masuk universitas mahal jika dia mau buka mulut. Akhirnya, Darmin memberitahu soal Suminah yang disekap oleh anak buah Niko agar tetap aman dari amukan istrinya Sumohadi. Bos gendut itu, Deden yang semalam bertemu setan Suminah, terbangun. Dia lalu berteriak bahwa tubuh Suminah ada di sumur, tapi sudah terpotong-potong. Polisi dan pemadam kebakaran akhirnya masuk ke dalam sumur dan menemukan potongan tubuh Suminah. Pertanyaannya, siapakah yang telah menghabisi dan memotong-motong Suminah? Mereka mencurigai Nikolah yang menghabisi Suminah. Tapi saat diberitahu kalau Suminah meninggal dengan tubuh terpotong, Niko terlihat mual dan ingin muntah. Tanggal kematian yang diinformasikan tim forensik adalah Suminah meninggal 5 hari yang lalu, sebelum akhirnya dipotong-potong dan tubuhnya ditanam di dalam sumur. Polisi lanjut bertanya, kemana saja Niko 5 hari yang lalu? Niko bilang kalau dia membantu anaknya mengerjakan prakarya tugas sekolah saat itu. Dia cuma pergi sebentar ke toko alat tulis karena ada perlengkapan yang dibutuhkan untuk membantu anaknya. Niko juga bilang kalau dia ada saksi-saksi yang melihatnya pergi sebentar ke toko alat tulis dan pulang kembali. Polisi itu bilang kalau mereka sudah tahu kalau Niko dan Suminah adalah pasangan perselingkuhan. Niko tak bisa mengelak. Polisi bertanya lagi, apakah istrinya tahu kalau Niko telah berselingkuh? Niko bilang dia tak yakin, karena kalau tahu pun, istrinya pasti takkan marah meledak-ledak karena dia wanita yang selalu menjaga harga dirinya. Polisi bilang, mungkin dia dan istrinya akan dipanggil nanti ke kantor polisi untuk interogasi. Lalu polisi pamit. Polisi melanjutkan interogasinya di kantor polisi. Tapi kali ini dengan Deden, orang yang berkata kalau tubuh Suminah ada di sumur. Dia tahu karena setan Suminah yang memberitahunya. Siapakah yang menghabisi Suminah? Niko pacarnya. Deden, orang yang ditolak cintanya. Atau istri Niko yang tahu perselingkuhan suaminya. Polisi melanjutkan interogasinya di kantor polisi. Tapi kali ini dengan Deden, orang yang berkata kalau tubuh Suminah ada di sumur. Dia tahu karena setan Suminah yang memberitahunya. Polisi bertanya, apakah benar Deden melihat mobil yang mencurigakan saat Suminah hilang? Deden bilang dia melihatnya dengan jelas. Polisi bertanya lagi, kok bisa melihat jelas? Itu kan malam hari. Deden diam sejenak dan akhirnya dia mengaku kalau sering melihat Suminah dijemput mobil itu. Jadi pada saat Suminah hilang, Deden yakin malamnya mobil itu ada di ujung gang. Polisi lalu bertanya, apakah Deden selama ini menguntit Suminah sampai hafal mobil yang mengantarnya? Deden bilang tidak. Dia tidak menguntit Suminah. Dia itu tukang ojek di ujung gang. Jadi hafal mobil yang sering parkir di sana. Lalu polisi bertanya lagi, apakah Deden suka pada Suminah? Deden bertanya, apakah menyukai seseorang itu salah? Deden lalu berkata lagi kalau dia memang menyukai Suminah. Jadi dia tak mungkin membunuhnya. Polisi lalu bilang, hanya pembunuhlah yang tahu di mana lokasi mayat dikubur. Dan hanya Deden yang bisa menunjukkan mayat Suminah. Dia tahu mayat Suminah dikubur di dalam sumur itu karena setannya Suminah yang memberitahu. Polisi bilang kalau dia tak bisa percaya soal itu karena hanya Deden yang lihat. Polisi juga bertanya, kenapa hanya Deden yang didatangi? Deden bilang, mungkin karena dia orang terakhir yang melihat Suminah sebelum dia hilang. Polisi bertanya lagi, lalu kenapa dia bohong waktu ditanya? Apakah melihat Suminah malam itu? Deden menjawab, dia takut dicurigai. Polisi harus menangkap sementara waktu karena memberi kesaksian palsu dan tak punya alibi serta saksi pada malam Suminah hilang. Deden sangat frustasi. Dia menyesal karena memberitahu lokasi mayat Suminah. Seharusnya dia diam saja. Dokter forensik menemukan serpihan kuku pada pergelangan tangan Suminah yang ada bekas cakarannya. Serpihan kuku itu diperiksa dan diketahui milik Deden. Maka polisi semakin yakin kalau Dedenlah yang menghabisi Suminah. Sidang akhirnya berjalan. Deden dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Meski Deden membela diri, jika dia yang bunuh, tak mungkin mayatnya dia yang beritahu. Tapi jaksa bilang Deden mungkin merasa bersalah dan berhalusinasi melihat setan Suminah dan akhirnya ketakutan memberitahu lokasi mayatnya. Keluarga Deden yang tinggal di kampung mereka akhirnya diusir. Orang tua Suminah tetap di sana. Kampung menjadi aman lagi. Lalu apakah akhirnya semua berakhir bahagia? Belasan tahun kemudian, Suminah sudah dilupakan. Deden sudah tak dikenal lagi. Tiba-tiba sumur mulai berbau anyir dan airnya berwarna kemerahan lagi. Kenapa bisa terjadi? Bukankah pelakunya sudah ditangkap? Apakah Deden korban salah tangkap? Lalu siapa sebenarnya yang telah menghabisi Suminah? Sumur itu kembali mengeluarkan cairan darah. Orang yang menggunakan airnya akan menjadi gila dan selalu ingin meminum air di sumur itu. Air yang kotor. Makanya orang-orang di desa itu
yang secara tak sengaja menggunakan airnya menjadi terjelah-hila pada air berdarah di sumur itu. Akhirnya dipasung agar tak kembali meminum air kotor di sumur. Seorang pemuda bernama Aditya yang memiliki kemampuan gaib dimintai tolong untuk menyelidiki sumur aneh yang berdarah itu. Kenapa setan Suminah masih membuat sumur itu berdarah? Pada Deden, pelaku penghilangan nyawanya, telah dipenjara dan sudah belasan tahun lalu. Aditya menemui Deden, pelaku yang telah dijatuhi hukuman seumur hidup itu, dan telah belasan tahun di penjara. Dia ingin menanyakan soal penghilangan nyawa Suminah. Apakah benar dia atau ada orang lain? Deden menolak berbicara. Lalu Aditya bilang, apakah Deden tidak lelah karena dihantui wanita di ujung sana? Deden kaget karena Aditya juga melihat setan Suminah. Aditya memang melihatnya, tapi Suminah tak mau berbicara pada Aditya. Makanya Deden harus beritahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Akhirnya Deden setuju untuk menceritakan semuanya. Dia tidak membunuh Suminah, tapi dia juga bersalah. Makanya dia menerima hukuman penjara seumur hidup dan dihantui setan Suminah selamanya. Deden akhirnya bercerita, malam itu saat selesai ngojek, melihat mobil yang biasa menjemput Suminah ada di ujung gang. Awalnya saya biasa saja, tapi saat melewati kok jadi penasaran. Lalu saya memarkir motor dan mendekati mobil itu. Saat sudah dekat, saya baru lihat kalau ternyata ada Suminah di dalam mobil itu, dalam keadaan terikat dan babak belur. Ini adalah hari kedua Suminah hilang. Saya mencoba untuk menolongnya. Saya pecahkan kaca karena mobil tak bisa dibuka. Saat saya mencoba mengeluarkan Suminah dari mobil, seseorang menodongkan pistol di punggung saya. Saya takut. Akhirnya saya memasukkan kembali Suminah ke dalam mobil. Melihat ke belakang, lelaki itu memakai topi. Saya tidak bisa melihat wajahnya. Saya berlari karena ketakutan. Saya ambil motor dan tancap gas. Setelahnya saya tidak pernah tahu apa yang terjadi pada Suminah. Sampai dia menjadi setan dan menghantui saya. Lalu tubuhnya diketemukan karena saya yang beritahu. Saya memang bersalah karena meninggalkannya dan tak memberitahu soal ini. Tapi saya tidak membunuhnya. Dan saya juga menerima hukuman ini sebagai balasan karena tidak mau menolongnya. Adit bilang, ini kan kejadian sudah belasan tahun lalu. Tapi kenapa sumur itu jadi kotor lagi? Airnya menjadi darah dan berbau anyir dan menelan banyak korban yang menjadi gila dan terus ingin meminum di sumur itu. Orang-orang itu harus dipasung. Deden menjawab, saya juga tidak tahu kenapa. Seharusnya kau tanyakan pada Niko. Karena mobil yang saat itu saya lihat adalah milik Niko. Adit bertanya lagi, lalu kenapa ada bukti serpihan kukumu di pergelangan tangan Suminah? Deden bilang, kalau itu karena saya mencoba melepaskan cengkraman tangan Suminah yang memohon untuk ditolong. Saya melepaskan tangan Suminah dengan kasar hingga pergelangan tangannya tercakar tangan saya tanpa sengaja. Saya tidak mau berkorban nyawa untuk wanita yang sudah menghina saya. Aditya lalu berkata, pantas saja serpihan kukumu ada di pergelangan tangan Suminah, dan itu menjadi bukti kuat di pengadilan. Adit lalu mendatangi Niko, karena kata Deden Niko, pemilik dari mobil yang mengikat Suminah, dan juga dulu adalah pacarnya Suminah. Niko yang sudah tua itu memperkenalkan Adit kepada Darmin. Dulu dia adalah supirnya, tapi sekarang sudah menjadi staf kantor. Mungkin upah atas semua pekerjaan kotor dari Niko. Meski kantornya sudah terlihat hampir bangkrut karena sepi, hanya terlihat beberapa pegawai, tapi Niko masih menangani proyek pembangunan. Adit bilang pada Niko dan Darmin, kalau dia ingin bangun apartemen di suatu desa, dan desa itu adalah desa Suminah yang ada sumur berdarah. Awalnya Niko ragu, tapi karena dia butuh proyek agar kantornya tetap berjalan, akhirnya dia ambil tawaran itu. Tapi dia dan Darmin harus melakukan sesuatu pada sumur berdarah dulu. Begitu Adit meninggalkan kantor itu, Niko dan Darmin buru-buru pergi. Mereka telah sampai di sebuah rumah di tengah hutan. Ada seseorang yang tinggal di sana, seseorang yang sudah lama sekali tak mereka kunjungi. Kalian datang kalau lagi butuh saja. Sudah sangat lama sejak kalian datang ke sini. Sekarang butuh apa? Dukun itu berkata, kita harus memindahkan setan Suminah dari sumur itu, Ki. Karena aku butuh lahannya untuk proyek. Jangan sampai proyek gagal, karena ada setan di wilayah itu. Dukun, Niko dan Darmin tiba di sumur angker. Dukun itu lalu membaca mantra. Keluar setan Suminah dari dalam sumur. Dukun itu hendak memindahkan ruhnya Suminah di dalam botol kaca. Tapi sebelum itu berhasil, Adit datang dan memukul dukun itu. Setan Suminah kembali masuk ke dalam sumur. Kau siapa sebenarnya? Kau kan berbohong ya? Kau bilang butuh bantuan untuk pembebasan tanah ini. Niko bertanya pada Adit. Kau pasti memakai mantra Anindya Mentari, mantra kuntilanak pada jasad Suminah kan? Adit menunjuk dukun itu. Kau kubur di mana janin Suminah, anak Niko itu. Karena mantra kuntilanak itu butuh janin agar ruh ibunya menetap di dalam sumur ini. Tidak usah ikut campur. Pergi kau. Niko mengusir Adit. Lalu Adit bilang kalau janin itu ketemu, kau akan masuk penjara. Karena janin itu bisa jadi motif dari penghilangan nyawa Suminah. Tidak ada bukti dan saksi. Kau takkan bisa membuatku di penjara. Aku punya 2 saksi. Percayalah, kali ini kau takkan lolos. Tahu aku di mana janin Suminah kau kuburkan? Kalau tidak, aku akan membuat kehilangan kemampuan gaib. Aditya memegang kepala dukun itu dan mengancamnya. Dukun itu kesakitan dan akhirnya memberitahu di mana dia mengubur janinnya. Suminah yang dikeluarkan saat tubuhnya dipotong-potong. Biarpun janin itu ketemu, aku tidak akan mengaku kalau aku tahu.
kami memang selingkuh. Tapi Sumina hamil? Aku mana tahu. Darmin, anakmu kan sudah kerja, enak di luar negeri. Aku bisa saja melaporkan masalah ini ke perusahaan anakmu, dan ini akan menjadi aib bagi anakmu. Dia bisa saja dipecat. Aditya tahu kalau bagi Darmin, anak adalah segalanya. Darmin menyangkal dia tak ada hubungannya dengan pembunuhan Suminah. Tapi Aditya terus menekannya. Ya benar, Darmin yang membunuh Suminah. Dia juga yang memotong-motong tubuhnya. Aku hanya membantunya karena dulu dia supirku. Tiba-tiba Niko menjadikan Darmin sebagai tersangka. Tidak, Pak Niko yang menyuruhku. Imbalannya adalah anakku bisa sekolah di luar negeri sampai lulus, dan aku menjadi staf di kantornya. Aku akan menjadi saksi. Tak mengapa aku dipenjara. Yang penting anakku tidak tahu kalau aku dipenjara. Darmin akhirnya mau menjadi saksi dan menceritakan semuanya. Niko sudah dibawa polisi. Adit dan Dukun menggali tanah untuk mengambil janin yang masih utuh itu. Meski sudah belasan tahun dikubur, janin masih utuh karena dilindungi oleh mantra kuntilanak. Mantra itu membuat ruh ibunya yang mati tragis bisa dikurung dimanapun Dukun itu mau. Di dalam janin itu tidak ada jejak Niko selain DNA-nya. Jadi, kalian tetap akan sulit memenjarakan dia. Dukun itu berkata dengan sombong. Selain Darmin, aku juga punya satu saksi kunci. Kesaksiannya akan membuat Niko mendekam di penjara. Adit berkata dengan yakin. Saksi kunci itu adalah istrinya Niko. Adit menagih janji istri Niko. Jika dia bisa menemukan bukti, maka istrinya mau bersaksi melawan Niko. Niko memperlihatkan janin bayi yang masih utuh itu. Anak dari Suminah dan Niko. Istrinya Niko akhirnya setuju untuk jadi saksi melawan suaminya. Istri Niko memberikan kemeja suaminya yang dia simpan belasan tahun saat terakhir bertemu Suminah dibantu Darmin untuk melabraknya. Suminah kabur. Istrinya Niko lalu berkata, pada malamnya Niko pulang, aku melihat kemejanya ada darah. Aku takut, maka aku menaruh kemeja itu dengan baik hanya untuk joget jaga jika Niko berbuat jahat padaku. Beberapa hari kemudian, aku dengar wanita itu hilang dan mayatnya diketemukan di sumut. Adit sudah memegang bukti yang kuat. Janin Suminah sebagai motifnya dan kemeja yang bernoda merah itu pasti darah Suminah yang masih bisa dicek DNA-nya. Maka Adit memberikan semua bukti itu pada polisi. Sidang digelar ulang. Semua bukti diberikan. Semua saksi juga didatangkan. Niko tak dapat mengelak. Maka hakim memutuskan bahwa berdasarkan bukti dan saksi, Niko bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Istrinya Niko tetap hidup bergelimpangan harta dan bersiap untuk menjadi pejabat pada pemilihan nanti. Menggunakan pamornya sebagai istri yang tersakiti dan didukung banyak wanita untuk bisa menang. Deden keluar dari penjara dengan perasaan bahagia. Di penjara belasan tahun, membuatnya merasa telah menebus kesalahan karena membiarkan Suminah celaka. Dia akan menjalani hidupnya lagi dari awal. Roh Suminah sudah dilepaskan agar dapat kembali kepada Tuhan dan janin sudah dikubur layak oleh Aditya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.